Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Nasrul Watan. Saya staf pengajar yang berhome base di D3 Analis Farmasi dan Makanan. Juga berposisi sebagai pengajar di program studi S1 Farmasi, yang mana keberadaannya di bawah Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan PDD UKT-PT dari unsur penelitian dan publikasi. Ya, untuk di bidang penelitian dan publikasi ilmiah ini, saya berkesempatan ya atau diberi kesempatan untuk meneliti, dan saya fokus di penelitian seputar akar seluang belum. Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir, mungkin dalam 3 tahun dan jalan 4 tahun ini saya fokuskan dan mendapatkan pendanaan yang disetujui oleh skim di universitas. Kemudian dari penelitian ini juga saya melakukan kolaborasi tidak hanya dengan sesama dari program studi D3 Analis ya, tapi juga dari program studi biologi. Jadi saling memberikan keilmuannya, memberi sumbangsih keilmuannya. Kemudian untuk pengintegrasian juga penelitian ini saya dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi saling mengisi dan memberikan pembelajaran juga bagaimana meneliti yang baik. Oke, terkait akar seluang belum ini, saya ada beberapa bagian. Jadi yang tahapan pertama yang sempat saya teliti itu mengenai aktivitas antioksidan dari akar seluang belumnya. Ini yang pertama. Jadi saya sampaikan dulu terkait seluang belum ini adalah tumbuhan yang bisa dikatakan khas di Kalimantan dan digunakan oleh suku Dayak dan suku Banjar, yang mana mereka merupakan suku asli di Kalimantan. Lalu karena penggunaannya secara empiris ini tadi, ya bisa dikatakan memiliki potensi untuk dikembangkan, tentunya memiliki kandungan senyawa yang bisa diteliti lebih mendalam. Dan sebagai pendahuluan sempat saya cek kandungan senyawanya, ada fenol, flavonoid, dan steroid. Berarti itu termasuk senyawa atau metabolit sekunder yang berkhasiat. Nah, adapun penelitian saya yang pertama tadi mengenai aktivitas antioksidan dari akar seluang belum, di situ saya mengambil bahannya dari hutan Palangkaraya, hutan di Palangkaraya ya, di Kalimantan Tengah. Nah, ini tentunya juga erat kaitannya dengan penelitian di universitas, yaitu berfokus di penelitian lahan basah. Dan perlu diketahui karena ini tanamannya seluang belum atau nama latinnya Dufunga sarmentosa, ini adalah tumbuhan khas yang hidup di Kalimantan. Bukan berarti khas hanya ada di Kalimantan, tidak, tapi dia tumbuh subur dan banyak ditemukan di Kalimantan, lebih tepatnya di beberapa daerah termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Untuk potensinya juga untuk tumbuhan seluang belum ini, tadi sudah saya sampaikan dia memiliki pengalaman ya digunakan oleh masyarakat khas sini.
Juga karena keberadaannya di daerah tropis, jadi tentunya juga memiliki kemungkinan atau kesempatan untuk diteliti lebih lanjut. Ya, tentunya kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam akar seluang belum ini berpotensi untuk dikembangkan atau diteliti lebih lanjut. Salah satunya antioksidannya. Nah, jadi setelah rangkaian penelitian, akhirnya saya dapatkan hasil ya melalui analisa kuantitatif menggunakan dua ekstrak, yaitu ekstrak metanol dan ekstrak etil asetat. Saya dapatkan ekstrak metanol itu sifatnya lebih aktif dibanding ekstrak etil asetat. Nah, ini hasil yang saya dapat dari penelitian pertama. Dari penelitian tersebut, saya juga lakukan publikasi dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan melakukan publikasi dalam kegiatan semacam konferensi ya, joint meeting dengan farmasi Siam ya, University, dan saya sampaikan di situ berupa poster mengenai hasil penelitian saya yang menyatakan ekstrak metanol itu memiliki aktivitas antioksidan yang aktif. Selain melalui konferensi ini juga, alhamdulillah saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengajukan paten ya, paten sederhana, yang mana saat ini mungkin masih dalam rangka masa pengumuman dan mudah-mudahan segera untuk mendapatkan kejelasan ya untuk sertifikat patennya. Jadi itu untuk yang penelitian pertama saya terkait akar seluang belum. Lalu yang kedua, saya meneliti dari seluang belum lebih kepada jamur endofitnya, yang mana saya melihat dari sisi backgroundnya saat ini kondisi di dunia ya masih banyak ditemukan resistensi atau kekebalan mikroba terhadap antibiotik. Nah, dari endofit ini juga berpotensi sebagai salah satu cara menemukan antibiotik atau antimikroba yang baru. Kemudian endofit ini kelebihannya juga salah satunya adalah dia cepat berkembangnya ya. Jadi kita tidak perlu merusak tanaman, tidak perlu menggali tanaman begitu banyak, mengambil tanaman begitu banyak, cukup mengambil sedikit saja begitu ya. Kemudian kita isolasi mikrobanya. Nah, dari hasil isolasi mikroba itu tadi nantinya bisa dikembangbiakan di laboratorium. Nah, jadi kelebihannya dari sisi ketersediaan lebih mudah dan lebih ramah terhadap lingkungan dibanding kita mengambil ke tumbuhan langsung, tumbuhan inangnya, yaitu seluang belum. Dari penelitian saya yang kedua ini, saya lakukan isolasi ya, dan hasil isolasi jamur endofitnya saya publikasikan, alhamdulillah di jurnal Pharmascience yang masuk ke Sinta 4. Kemudian di tahun berikutnya saya lakukan identifikasi jamur endofit yang saya dapat, yang mana saya dapat merupakan genus Aspergillus gitu ya. Dan setelah diuji aktivitas antimikrobanya dari beberapa isolasi tadi ada yang memang aktif terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri E. coli. Artinya metabolit yang terkandung di dalam jamur endofit tadi berpotensi untuk dikembangkan. Oke, jadi dari penelitian saya tadi bisa dikatakan ini juga searah dengan roadmap Universitas Lambung Mangkurat ya, yang mana mengambil arah ke kemandirian dan ketahanan pangan dan kesehatan.
Nah, yang mana pada tahun 2020 hingga 2024 ini penguatan riset dasar. Jadi bisa dikatakan untuk pengaplikasian ke masyarakat secara langsung masih belum, tapi ini merupakan dasar dari riset tahapan selanjutnya. Yang mana tahapan akhirnya yang dituju adalah ditemukannya suatu obat baru gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditemukan senyawa atau metabolit yang berkhasiat. Tapi ini tentunya tidak bisa mudah dan karena itu tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan dari situ saya berusaha untuk konsisten meneliti seputaran akar seluang belum. Salah satunya dari sisi eh, jamur endofitnya. Ya, sementara dari saya seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait penelitian yang sudah saya dalami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.